Halo, perkenalkan nama saya Deta Amelia Manda dari Fakultas Psikologi. Dan dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu produk saya, yaitu Cookies Creations, untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 3. Pertama adalah, apa itu Cookies Creations? Cookies Creation merupakan bisnis yang memproduksi cookies untuk diet atau mengurangi berat badan dan konsumsi gula harian. Cookies ini juga dapat dikonsumsi bagi penderita celiac disease, penderita autisme, dan penderita non-celiac gluten sensitivity. Cookies ini telah dirancang dengan kalori yang terbatas dan gluten free atau bebas protein gula. Kemudian, jenis bisnis yang dijalani adalah usaha manufaktur, yaitu usaha yang aktivitasnya menghasilkan produk yang datang dari barang baku atau barang mentah, atau yang terbagi dalam sebagian komponen-komponen, lalu diubah menjadi salah satu produk yang dapat dijual untuk memperoleh keuntungan. Dan karena produk ini adalah gluten free, saya akan menjelaskan apa sih pengertian gluten. Gluten adalah salah satu jenis protein yang terdapat dalam gandum dan jelai. Dan gluten ini bahaya dikonsumsi bagi orang-orang dengan penyakit. Yang pertama adalah penyakit celiac, karena gluten ini dapat menyebabkan peradangan dan merusak permukaan usus halus, sehingga memperlambat penyerapan nutrisi. Dan yang kedua adalah penderita intoleransi gluten, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, sakit kepala, lemas, dan nyeri sendi. Yang ketiga adalah penderita penyakit autoimun tertentu seperti penyakit Hashimoto, penyakit Graves, dan penyakit rheumatoid arthritis. Dan yang terakhir adalah penderita dengan penyakit usus tertentu seperti irritable bowel syndrome dan radang usus. Dan selanjutnya adalah, siapa saja sih orang yang tidak bisa atau tidak dapat mengonsumsi gluten dan harus melaksanakan diet gluten free? Yang pertama adalah para penderita celiac disease. Celiac disease ini adalah keadaan di mana tubuh tidak dapat mencerna gluten yang masuk bersama dengan makanan. Karena tidak dapat dicerna, tubuh akan memandang gluten sebagai ancaman, yang kemudian memproduksi antibodi yang berbalik menyerang lapisan dinding usus halus, sehingga bisa menimbulkan pembengkakan dan kerusakan jaringan usus halus. Rusaknya lapisan ini akan berakibat pada berkurangnya kemampuan usus untuk menyerap zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga penderita celiac disease juga biasanya mengalami diare, anemia, sakit pada tulang, hingga timbul bercak-bercak pada kulit. Dan yang kedua adalah bagi para penderita autisme. Pada penderita autisme ini, gluten yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat dicerna sepenuhnya, dan kemudian akan diinterpretasikan sebagai komponen berbahaya oleh otak. Hal ini menyebabkan penderita autisme mengalami perubahan perilaku, sehingga dengan menghilangkan gluten dalam makanan untuk penderita autisme, diharapkan dapat terjadi peningkatan kognitif pada penderita autisme tersebut. Dan yang ketiga adalah bagi para penderita non-celiac gluten sensitivity. Bagi para penderita non-celiac gluten sensitivity, sebenarnya gejalanya sama dengan para penderita celiac disease, hanya saja tidak seberat para penderita celiac disease. Dan bagi para penderita non-celiac gluten sensitivity ini, gejalanya biasanya timbul beberapa jam atau sehari setelah para penderita ini mengonsumsi makanan yang mengandung gluten. Dan berikut ini merupakan nama personil yang bertanggung jawab dalam proses produksi hingga pemasaran produk Cookies Creations ini. Selanjutnya adalah keadaan pasar dan kompetitor. Saat ini sudah banyak sekali para pelaku usaha yang melakukan usaha cookies seperti yang saya jalani ini. Mereka menawarkan harga yang lebih murah sehingga akan mengancam bisnis saya sendiri. Maka dari itu, untuk menyelesaikan problem ini, saya akan meningkatkan pada pelayanan dan kualitas produk. Karena para konsumen pastinya tidak hanya ingin mendapatkan harga yang murah, tetapi juga kualitas dan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya adalah para kompetitor bagi bisnis saya. Yang pertama adalah BCS Cookies Specialist. Ini merupakan salah satu perusahaan atau produsen yang memproduksi cookies secara besar-besaran. Dan yang kedua adalah perusahaan-perusahaan atau produk-produk dari cookies kemasan yang sering kita temui pada supermarket maupun minimarket. Dan yang ketiga adalah toko cookies secara online. Salah satunya adalah Saras Cookies.
Kemudian selanjutnya keunggulan dari produk. Yang pertama adalah bahan yang digunakan aman dan lebih sehat seperti oatmeal dan tidak menggunakan gula tambahan. Yang kedua, tidak mengandung gluten sehingga aman dikonsumsi saat seseorang sedang dalam tahap diet bagi penderita autisme, bagi penderita celiac disease, dan penderita non-celiac gluten sensitivity. Yang ketiga, kemasannya lebih menarik, kualitas produk yang lebih tahan lama dan dapat dipasarkan secara online. Yang keempat, proses produksi cookies dilakukan secara homemade atau secara rumahan, sehingga kualitasnya dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain yang ada di pasaran. Dan yang terakhir adalah cookies dijual dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya adalah pelanggan. Karena wilayah bisnis ini adalah kawasan Jakarta Barat, maka akan dilakukan penjualan secara offline untuk para konsumen yang berada di wilayah Jakarta Barat. Dan untuk kawasan Jabodetabek akan dilakukan penjualan secara online atau pengiriman menggunakan jasa kirim dan kurir. Selanjutnya adalah pelanggan potensial untuk produk ini adalah yang pertama, orang yang sedang melakukan diet atau mengurangi konsumsi gula protein. Yang kedua, penderita non-celiac gluten sensitivity. Yang ketiga, penderita keterbelakangan mental atau autisme. Dan yang terakhir adalah penderita celiac disease. Pada slide ini, saya akan membahas tentang strategi marketing. Strategi marketing yang digunakan ini adalah mengembangkan strategi 4P menjadi 7P. Yang biasa kita ketahui, 4P adalah product, price, promotion, dan place. Akan saya kembangkan menjadi 7P, yaitu dengan menambahkan partisipan, proses, dan physical evidence. Yang pertama itu adalah produk. Produk yang dijual harus memiliki unsur kualitas dan visual, sehingga tidak hanya menarik bagi konsumen, tetapi juga dapat memuaskan. Yang kedua adalah price, yaitu harga harus terjangkau dan dapat bersaing. Yang ketiga adalah promotion. Dalam promosi ini, saya akan menggunakan media sosial untuk lebih mengenalkan produk kepada masyarakat atau calon konsumen. Yang keempat adalah place, yaitu lokasi yang digunakan harus strategis, sehingga bisnis dapat memperoleh omset atau keuntungan yang lebih. Yang kelima adalah partisipan, yaitu orang-orang yang berperan dalam memasarkan produk, yaitu harus berkualitas dan dapat bertanggung jawab. Yang keenam adalah proses, yaitu memperhatikan strategi marketing dan pelayanan terhadap konsumen. Juga memperhatikan tentang bagaimana produk itu dibuat sehingga dapat menghasilkan kualitas yang terbaik. Dan yang terakhir adalah physical evidence, yaitu berkaitan dengan kondisi fasilitas, visi dan misi, dan hal yang berhubungan dengan pemasaran. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi untuk menarik pelanggan dan cara agar para pelanggan tetap loyal. Strategi yang digunakan untuk menarik pelanggan adalah memaksimalkan promosi melalui media sosial, tetapi ditambah dengan networking pada dunia nyata, serta memberikan promosi seperti potongan harga dan membuat produk menarik mungkin agar konsumen dapat tertarik. Dan selanjutnya adalah cara agar membuat pelanggan loyal adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan dan melayani para pelanggan dengan cara yang ramah, memberikan potongan harga atau diskon kepada para pelanggan yang sering membeli produk, menerima komplain jika pelanggan memiliki masalah dengan produk ataupun jasa pengiriman, dan memberikan solusi terbaik kepada para pelanggan yang tidak akan merugikan kedua belah pihak, serta mempertahankan kualitas produk sehingga pelanggan dapat bersikap royal terhadap bisnis. Selanjutnya adalah bagaimana cara para pelanggan ini untuk membeli produk yang saya jalani. Caranya adalah untuk para pelanggan yang berada di wilayah Jakarta Barat, pembelian dapat dilakukan secara offline karena wilayah ini masih terjangkau dengan tempat untuk usaha ini. Dan untuk para pelanggan yang berada di luar wilayah Jakarta Barat dapat melakukan pembelian secara online dengan menggunakan jasa kirim, yang dimana produk ini dapat dibeli melalui e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, atau melalui Instagram, Line, dan WhatsApp. Berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi produk ini. Bisa dilihat bahan-bahan yang digunakan ini cukup aman dan tidak menambahkan gula kecuali gula palem. Gula palem ini juga cukup aman dikonsumsi bagi para penderita
yang telah disebutkan sebelumnya atau yang tidak dapat mengonsumsi gluten. Selanjutnya adalah mitra bisnis yang dapat bekerja sama dengan bisnis yang saya jalani. Mitra yang pertama adalah perusahaan Quaker Oat. Kewajibannya adalah menyediakan oat untuk produksi karena bahan baku yang kami gunakan merupakan oats. Dan yang kedua adalah mitra atau ruko di kawasan Jakarta Barat. Kewajibannya adalah menyediakan tempat untuk membuka bisnis. Yang ketiga adalah tempat gym dan sekolah SLB, karena bisnis ini juga ditunjukkan untuk para penderita autisme dan orang-orang yang sedang berdiet. Jadi kewajibannya adalah memasarkan produk kepada para member gym dan murid sekolah SLB tersebut. Selanjutnya adalah biaya dalam memproduksi produk ini. Yang pertama adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya membeli bahan dan alat-alat pendukung produksi dan biaya sewa tempat. Yang kedua ada biaya pemasaran, meliputi biaya untuk mempromosikan produk dan biaya promosi paid promote atau iklan dengan para influencer. Yang ketiga adalah biaya distribusi, meliputi biaya ongkos kirim dan kurir jika para pembeli berada di luar wilayah Jakarta Barat, serta biaya pengemasan produk. Dan yang terakhir adalah biaya lain-lain, yaitu biaya air dan listrik saat produksi. Dan pada slide terakhir ini saya akan membahas tentang laporan keuangan pada 1 tahun terakhir yang sudah saya rencanakan. Sekian presentasi saya dalam video ini mengenai tentang bisnis yang akan saya jalankan, yaitu Cookies Creations. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.